NIM 2419050 dari kelas Biauti. Di sini ada ibu siapa? Ibu Ina. Bu Ina. Langsung ke intinya aja ya Bu. Iya. Apakah ibu mengetahui tentang pendidikan seks manusia itu? Pendidikan seks anak usia dini ya kurang lebihnya tahu ya, kita sebagai pendidik ya harus mengetahui pendidikan seks anak usia dini. Tapi kalau misalkan untuk pendidikan seks anak usia dini itu yang pertama kita kenakannya itu untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan, karena di dalam pembelajaran PAUD kan ada tema, di antara tema yang pertama itu diri sendiri, mengenal diriku, yang mana ada sub temanya itu bagian-bagian tubuhku. Nah nanti kita mengenalkan, oh ini kok miliknya saya yang perempuan beda dengan yang laki-laki. Di antaranya itu hanya seperti dulu mengenalkan alat-alat kelaminnya, masih dengan arti kita tahu loh bagian-bagian ini, dan kita sebagai pendidik anak usia dini juga memberi wawasan bahwa tidak boleh loh ada orang yang menyentuh milik kamu seperti itu ya, seperti itu kira-kira. Menurut pendapat ibu, apa pendidikan seks perlu diterapkan pada anak? Pendidikan seks, ya menurut saya perlu diterapkan, karena kalau pendidikan seks sudah diterapkan dalam arti bukan seks yang seperti orang dewasa ya, itu dalam arti kita memberi kisi-kisi, kalau misalkan disentuh kan bisa terangsang. Kita perlu menjaga-jaga agar anak-anak kita itu tidak terperosok atau terjebak, atau dia kayak ini ada kayak ini maksud ini tidak jadi, kita jaga-jaga lah untuk diberi wawasan kepada anak-anak seperti itu ya. Adakah metode atau media yang digunakan dalam pendidikan seks? Kalau metode pendidikan seks itu ya kita menggunakan misalkan kita memberi sosialisasi atau pembelajaran atau dengan nyanyian, aku tidak boleh disentuh, bila aku sentuh kita harus berteriak seperti itu. Kita memberi bercerita, bisa dengan metode bercerita, metode bernyanyi, apa saja yang boleh disentuh, apa saja yang tidak boleh seperti itu. Terus tindakan kita memberitahu pada anak, misalkan kalau ada orang siapapun orangnya tidak boleh untuk menyentuh milik kita seperti itu, kecuali ibu seperti itu. Nah misalkan kecuali itu kan ada anak misalkan bermain, terus ada orang lain yang mau pegang miliknya, mungkin dia akan menjerit atau tidak boleh, jangan seperti itu. Bisa melindungi diri, bisa menjaga diri seperti itu. Berarti metodenya kayak bernyanyi ya Bu? Ya, dengan bernyanyi dan diberi bimbingan nasihat seperti itu. Bagaimana ibu dalam menyampaikan informasi tentang pendidikan seks? Ada orang tua murid yang menyampaikannya? Cara penyampaiannya ya kami dengan mensosialisasikan yaitu perlindungan anak terhadap kekerasan seksual seperti itu, dengan parenting ya, atau sosialisasi bahwa anak itu sangat rentan sekali, dia belum tahu apa-apa ya. Mungkin anak dia suka mempermainkan alat kelaminnya karena apa? Dia mungkin karena melihat di YouTube atau melihat orang dewasa. Nah, jadi kita harus sebagai orang tua ya tetap pengawasan dan selalu memberi arahan dan bimbingan seperti itu. Menurut ibu kendala apa saja dalam mengenai pendidikan seks? Kendalanya terkadang orang-orang gini, maksudnya anak kecil udah diberitahu hal-hal yang lama seperti itu. Kendalanya seperti hal yang tabu, nah seperti itu ya kan. Tapi kan sekarang SMS sudah ada pendidikan seks yang pengenalan mesti ya, maksud di usia dini kan belum ada, mungkin ini baru sebatas wacana atau harus dikenalkan sama anak-anak bagaimana caranya biar menghadapi tidak ada
kriminalisasi terhadap dirinya, terutama dalam kriminal seksual ya. Kebanyakannya kan di TV, di media-media kan ada anak 5 tahun diperkosa sama atau dicabuli itu sama pamannya sendiri atau sama siapa gitu. Jadi intinya ya sosialisasikan ya. Bagaimana ibu dalam menasihati apabila anak melakukan kesalahan yang mengarahkan pada seks? Misalkan kita melihat anak itu dia bermainnya kan di rumah nih, maunya sama anak-anak dewasa, dia suka melorotin sana, seperti itu. Nah kita berarti cara menasihatinya tidak dengan marah-marah, tapi kita dengan halus dan arahan yang bisa diterima oleh anak, seperti itu. Misalkan nggak boleh ya, itu kan aurat, seperti itu. Oh ya, Allah mau melihat loh kalau kamu melorotin celananya dia, berarti kamu melakukan kesalahan atau gimana, seperti itu. Udah langsung dengan coba kuy jadi siapa ki? Jadi siapa? Nah seperti itu. Enggak, tapi kita secara lemah lembut dan perlahan, bertahap. Menurut ibu, bagaimana menanamkan nilai moral pada anak dalam upaya mencegah terjadinya seks? Menanamkan kita yang pertama kita ke dalam nilai agama dan moralitas, yaitu akhlak dulu. Ketika anak itu memang ini kan namanya anak usia dini itu kan masih belum tahu apa-apa, tapi kan itu golden age ya, termasuk otak yang semula yang nanti mau jadi apa kan ketika dia masih anak usia dini. Fondasi awal kan di anak usia dini. Jadi ya kita menangkanya dengan cara memperbanyak tentang, kalau ilmu agama sih enggak, itu maksud kita dengan kasih sayang dan alikal karimah dan contoh dari orang tua, seperti itu. Dan kita menjaga lingkup bermainnya sama dengan siapa, dengan apa. Misalkan saya pernah ada anak TK, dia itu senang sekali nonton HP. Anaknya kerja, orang tuanya kerja. Dia itu senyum sendiri, kenapa? Lihat HP. Ternyata setelah dilihat HP-nya itu YouTube adegan orang sedang melakukan hubungan seks. Nah, berarti kita harus betul-betul pengawasan yang ketat terhadap anak. Ya, seperti itu. Harus diawasi. Tetap kita dikenalkan. Tidak boleh loh kalau pegang ini. Bila ada temanmu yang memegang milik kamu harus berteriak, atau kamu harus lari, atau kamu harus menegur, jangan seperti itu. Pokoknya kita beri bagaimana cara tersebut bisa melindungi dirinya sendiri, seperti itu. Dia kan anak kecil ya, anak kecil itu dengan menjerit atau berlari atau gimana, berteriak seperti itu. Terus bagaimana pandangan ibu mengenai pemberian pendidikan seks pada anak usia dini? Pandangannya menurut saya pandangannya untuk pendidikan seks di anak usia dini itu ya masih dalam artian kan untuk anak usia dini kan belum tahu. Anak usia dini kan kalau pembelajaran kan harus ada observasinya, kan ada bukti realnya. Misalkan kita menerangkan tentang ayam warnanya merah, kakinya kuning, berarti kita harus menghadirkan contoh ayam, terus yang betul ada realnya, seperti itu ya. Ya kita mengenalkan pandangan saya untuk pendidikan usia dini itu untuk dikenalkan, diberikan dengan tujuan agar kita anak tidak bisa melindungi diri dan tidak tidak. Biasanya anak itu kalau tidak main, saya sudah tahu loh, memberi wawasan. Nah seperti itu, mungkin dengan sebuah nyanyian atau mungkin dengan sebuah syair. Itu buku tak boleh disentuh. Ini atau seperti apa? Seperti itu.
Oh iya, iya. Arahnya pada satu pada satu sama lain. Ya, kita ya seperti itu kadang di masa dini atau TK ya. Kebanyakannya itu kadang laki-laki suka menyentuh milik temannya. Nanti kan melihat, kok kamu itu loh pegang milik teman kamu seperti itu. Nah, milik kamu kenapa kamu udah dipegang? Oh, nggak boleh loh. Oke, nanti kan anak tersebut kan masih utuh, nggak tahu kok nggak boleh kenapa, kan dia ingin diri. Nanti kita sekarang nggak boleh loh kalau untuk bagian tubuh ini teman itu sudah pribadi, sangat pribadi sekali, tidak boleh disentuh. Misalnya kenapa tidak boleh sentuh? Kita bisa menerangkan agama moral agamanya. Oh, itu termasuk aurat, harus ditutup. Itu ya juga kita sebagai terkadang memberi kepada orang tua biar misalnya saya pakainya nggak boleh yang pendek-pendek, tadi ajarin untuk berjilbab pakai yang panjang seperti itu. atas penjelasan tentang pendidikan seks Di usia dini ya. KB lain. Ya. Terima kasih. Ya sama-sama. Udah.